Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali bersama Pak Bayu di sini. Kita akan belajar tentang ibadah. Salat sunnah munfarid. Salat sunnah munfarid adalah salat sunnah yang dilaksanakan sendiri atau tidak berjamaah. Macam-macam salat sunnah munfarid. Yang pertama adalah salat rawatib, kedua salat duha, ketiga salat safar, keempat salat tahiyatul masjid. Selanjutnya, keutamaan salat sunnah munfarid ada 4. Yang pertama, sebagai penyempurna salat wajib. Yang kedua, muslim yang salat sunnah 12 rakaat setiap hari akan dibangunkan rumah di surga. Yang ketiga, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah akan dilindungi Allah. Dan yang terakhir, amanah yang paling disukai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Amalan yang paling disukai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang waktu mengerjakannya beriringan dengan sholat fardu. Sholat sunnah rawatib ada 2. Sebelum fardu disebut qobliyah, sedangkan sesudah disebut ba'diyah. Hukum sholat sunnah rawatib. Bila ditindaklanjuti dari segi hukumnya, sholat sunnah rawatib mu'akkad, yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat sunnah rawatib mu'akkad terdiri dari yang pertama 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur. Maaf, Pak Bayu ulangi. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Keempat 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan kelima 2 rakaat setelah sholat isya. Dalil nakli yang menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib mu'akkad yaitu dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, saya ingat dari Rasulullah 2 sholat rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang kurang dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi Muhammad tidak selalu melaksanakannya. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad terdiri dari 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, 4 rakaat setelah sholat isya. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat fajar. Sholat fajar yaitu sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat subuh atau setelah fajar menyingsing. Sholat ini disebut juga sholat qobliyah subuh. Pada rakaat pertama setelah 2 membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan pada rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah disunahkan membaca surat Al-Ikhlas. Sholat fajar ini memiliki keutamaan yang sangat besar.
sebagai sabda Nabi, sebagaimana sabda Nabi, 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, anak-anakku, sholat fajar ini ada 2 rakaat. Rakaat pertama setelah kalian membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan kembali membaca surat Al-Ikhlas. Jadi setelah surat Al-Fatihah, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Selanjutnya sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat zuhur. Sholat sunnah sebelum zuhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat, sedangkan sholat sunnah sesudah zuhur ada 2 rakaat atau 4 rakaat. Selanjutnya sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Cara mengerjakan sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat yaitu 2 kali salam atau 2 rakaat salam, kemudian sholat lagi 2 rakaat. Sholat sunnah sebelum dan setelah maghrib. Jumlah rakaat untuk sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat maghrib yaitu sebanyak 2 rakaat. Selanjutnya sholat sunnah sebelum dan setelah isya. Sholat sunnah sebelum isya dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, sedangkan sholat sunnah setelah isya dilaksanakan 2 rakaat maupun 4 rakaat. Kalau di sini biasanya Pak Bayu mengamalkannya yang pertama, yang tadi yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, dilanjutkan 2 rakaat sesudah maghrib, dilanjutkan lagi 2 rakaat sesudah isya. Selanjutnya sholat sunnah duha atau sholat duha. Sholat duha atau disebut juga sholat awabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada saat matahari sudah naik kira-kira sepenggala setinggi tonggak dan berakhir pada saat tergelincirnya matahari di waktu zuhur. Pada zaman modern seperti sekarang ini, untuk mengetahui waktu sholat termasuk waktu sholat duha bisa diketahui dengan mudah melalui kalender, jadwal waktu sholat, maupun pada aplikasi handphone atau Android kalian. Sholat duha dapat dikerjakan secara sendiri juga berjamaah. Pada semester 2 kalian akan diajari lebih jauh mengenai sholat duha yang dilakukan secara berjamaah. Semoga di semester 2 ke depan kita sudah bisa berkumpul lagi di SD kita tercinta. Jadi kita bisa melaksanakan sholat duha. Hukum sholat duha. Sholat duha termasuk sholat sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. Jumlah rakaat sholat duha bisa dilaksanakan sebanyak 2, 4, 6, 8, atau 12 rakaat. Keutamaan sholat duha yaitu mengerjakan sholat sunnah nilainya sama dengan orang yang bersedekah. Allah akan mencukupi kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat duha. Orang yang mengerjakan sholat duha dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang banyak taubat. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat ini sholat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid dan dilakukan sebelum duduk. Jumlah rakaat sholat ini yaitu sebanyak 2 rakaat. Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang masuk masjid jangan duduk sebelum ia sholat 2 rakaat. Hadis Al-Bukhari dan Muslim.
Selanjutnya sholat safar. Sholat safar yaitu sholat yang dilakukan ketika hendak berpergian maupun pulang dari berpergian. Apabila pulang dari berpergian hendaklah sholat 2 rakaat di masjid. Mungkin dari Pak Bayu cukup sekian. Bila ingin ditanyakan silahkan bertanya, bisa di kolom komentar atau bisa japri Pak Bayu. Bila banyak salahnya itu datangnya dari Pak Bayu, bila ada benarnya insya Allah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bila bisa bilhaq fastabihul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.